야! 야! What's up guys, apa Juga kabar dan malam. mudah-mudahan pastinya kalian semua dalam keadaan sehat, amin. Senang sekali rasanya melihat anda semua kembali untuk melanjutkan perbincangan santuy kita. Oke, di dalam scene lanjutan dari part 1 kemarin, sekarang kita akan mendalami bersama-sama cerita di dalam alur film ini. Untuk itu jangan lupa sediakan semua perlengkapan yang anda butuhkan, seperti udut dan juga pilat. Apa itu pilat? Pilat adalah tembakau yang dilipat dengan manual. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur cerita di dalam film yang satu ini. Cekidot. Part 2 diawali dengan Cho Pan-soo dan kawan-kawan sedang melakukan perayaan atau pesta seadanya, di mana mereka semua ini ditemani oleh pasangan-pasangan mereka yang seksi-seksi, yang imut-imut dan manja bagaikan kelinci dan Teletubbies. Oke, lanjut. Scene lalu berpindah di mana Cho Pan-soo sedang berada di dalam mobilnya bersama dengan anak buahnya. Cho Pan-soo di sini membahas tentang Tae-sik yang sudah keluar dari dalam penjara. Karena Tae-sik ini adalah ancaman bagi mereka, maka Cho Pan-soo di sini was-was. Takut-takutnya Cho Pan-soo ini mengira akan terjadi lagi yang dulu terulang kembali ya. Makanya Cho Pan-soo di sini merasa ketakutan. Oke guys, lanjut. Setelah itu, kita kembali lagi ke tempat kediaman Tae-sik dan keluarganya. Tae-sik di sini yang sedang mengajari adik angkatnya untuk belajar matematika. Jadi, untuk garis besarnya, Tae-sik ini pintar di dalam pelajaran matematika. Karena, sewaktu di penjara dulu, dia diajarkan oleh teman seperjuangannya di dalam lapas. Scene ini lalu berpindah di mana Tae-sik memberikan sebuah hadiah kepada ibu dan adiknya, karena dia baru saja menerima gaji dari tempat bekerjanya, yaitu di bengkel. Oke. Nah guys, jadi ini nih pas banget, kena banget dan mantul banget. Kita semestinya harus mencontohi Tae-sik ini guys, walaupun cuma ibu angkat, tapi dia tidak lupa akan jasa-jasa ibunya. Oke, mantap lah Tae-sik. Lanjut. Scene lalu berpindah di mana Changmu, anak buah dari Cho Pan-soo, mendatangi rumah kediaman mereka. Pada saat itu, yang berada di rumah hanya ibu angkat Tae-sik. Tae-sik yang sibuk bekerja tidak mengetahui kejadian tersebut. Namun, adiknya yang bernama Juleha melihat kejadian tersebut. Juleha langsung berlari terbirit-birit layaknya dikejar oleh Teletubbies, teman-teman. Nah, si Juleha ini berlari untuk menemui kakaknya yang di bengkel dan menceritakan semua kejadian atau hal yang terjadi di rumah mereka tersebut. Lalu, Tae-sik tanpa pikir panjang meninggalkan bengkelnya dan menemui ibunya di rumah. 이렇게 됐다. Scene kembali berpindah di mana Tae-sik ini mendatangi kediaman Cho Pan-soo ke kantornya. Di sana, Tae-sik menjelaskan kepada Cho Pan-soo bahwa dia sudah berjanji pada dirinya sendiri kalau dia tidak akan berkelahi lagi. Jadi, ini secara tidak langsung, ucapan Tae-sik merupakan ancaman secara halus kepada Cho Pan-soo. Tetapi, Cho Pan-soo bagaimana menanggapinya? Kita tidak tahu guys. Oke, lanjut. Scene selanjutnya memperlihatkan adiknya Tae-sik selepas pulang sekolah. Dia dipukul oleh orang yang tidak dikenal di jalan. Orang tersebut merupakan anak buah suruhan dari Dopil. Oke teman-teman, jadi Dopil ini juga adalah gangster ya teman-teman. Sama, dia juga digerakin atau dipimpin oleh ketua tadi yang bernama Cho Pan-soo.
Sebagai bos besar dari gangster tersebut, Cho Pan-soo ini diangkat menjadi bos karena dia memiliki banyak uang. Teman-teman, jadi bos gitu amat ya kelakuannya sampai nggak mikir akibat dari perbuatannya. Ya, apa mau dikata, namanya juga film guys. Lanjut ya. Setelah itu, Tae-sik datang menjenguk adiknya ke rumah sakit. Dan adiknya masih belum sadar. Namun, di sini Tae-sik sudah mengetahui siapa di balik semua ini. Ketika Tae-sik masih sibuk menjaga adiknya di rumah sakit, anak buah dari Cho Pan-soo mendatangi rumah mereka. Mereka kelompok gangster yang sudah mengetahui bahwa rumah itu sepi. Lalu mereka masuk dan membunuh orang tua Tae-sik. Dan saat itu juga orang tua Tae-sik meninggoy. Scene pun berlanjut. Tae-sik mengetahui bahwa ibunya sudah meninggal. Dan dia sangat terpukul dan kecewa karena dia merasa sangat bersalah tidak bisa melindungi orang yang paling dia cintai, yaitu keluarganya. Tae-sik yang sudah berjanji kepada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah berkelahi lagi, menangis lagi, dan mabuk lagi, dia akhirnya mengingkari janjinya tersebut karena dia sudah tidak bisa menahan rasa sakit hatinya. Akhirnya Tae-sik di sini mabuk terlebih dahulu sebelum berangkat. Di sini dia sudah mengenakan jas gangsternya yang dulu. Ini adalah jati diri asli Tae-sik ya teman-teman. Kemudian Tae-sik mendatangi tempat kediaman para gangster beserta bos besarnya. Di sini Cho Pan-soo dan anak buahnya mengadakan pesta kembali karena mereka merasa sudah berhasil akan misinya. Akan tetapi, pesta tersebut menjadi pesta terakhir untuk mereka karena di sini Tae-sik tanpa ampun membalas kematian ibunya dan membunuh mereka satu persatu. Akhirnya mereka semua tamat. Oke guys, buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa like-nya, jangan lupa juga subscribe-nya. Nah, buat kalian yang sudah berlangganan di channel ini, terima kasih teman-teman. Oke, nantikan video selanjutnya dari channel ini. Oke, jangan lupa jaga kesehatan. Buat kaum rebahan, jangan lupa udutnya. Oke, sampai jumpa di next video.